Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba analisa salah satu emiten yang dipunya Bapak Loh Keng Hong yang ternyata mencatatkan rugi di kuartal 1 tahun 2024 ini. Bagaimana potensi saham ke depannya, apakah masih layak untuk kita hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru akan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa salah satu saham yang punya Bapak Loh Keng Hong, yaitu saham DLD yang hari Jumat masih lanjut turun hampir 4% ke 170. Jadi bisa kita lihat di grafik, sebelumnya DLD sempat sideways dan kuat bertahan di sekitar 185. Setiap kali mengetes 185, DLD bisa bertahan dan rebound, tapi selalu tertahan di sekitar garis EMA 150. Jadi pada awal 2024 memang sempat naik di atas garis EMA 150, mengetes 210. Ternyata gagal bertahan dan kembali turun di bawah garis EMA 50 150. Setelah itu beberapa kali kembali mencoba naik, selalu gagal dan tertahan di garis EMA 150 sampai harga 200. Tapi 2 minggu terakhir ini bisa kita lihat DLD terus turun dan saat ini menembus 185 dan sekarang bisa kita lihat menyentuh support berikutnya di sekitar 170. Jadi sebelumnya 170 beberapa kali menahan kenaikan dari saham DLD, sekarang berubah menjadi support. Tapi harus hati-hati apabila terpantau minggu depan masih lanjut turun, maka DLD berpotensi lanjut turun ke 160 dan cara pergerakan akan sangat downtrend. Dan jika kita perhatikan kalau pemberitaan ternyata memang drop 377%, DLD boncos 84 miliar. Jadi untuk kuartal 1 tahun 2024 DLD masih mencatatkan rugi. Jadi terjun bebas 377% dari periode yang sama tahun lalu yang masih surplus. Dan jika kita perhatikan broker summary, asing 1 minggu terakhir mulai keluar walaupun jumlahnya masih kecil. Dan jika kita perhatikan broker summary ini juga masih ada distribusi. Jadi harus hati-hati. Cara laporan keuangan sudah kurang oke, cara teknikal juga sudah jelek, sudah bergerak downtrend. Walaupun ada potensi technical rebound sementara karena 2 hari terakhir sudah turun lumayan dalam, tetap harus dipantau apabila berhasil rebound, tetap kesulitan untuk naik kembali di atas 180, maka potensi untuk kembali turun menembus 170 menuju 160 masih sangat besar. Jadi jangan melihat minggu depan ada technical rebound sementara langsung dianggap DLD ada potensi untuk rebound. Tetap kita harus patokan untuk saat ini terdekat di 180. Pada saat berhasil rebound tetap kesulitan untuk naik di atas 180, maka potensi untuk melanjutkan low-nya masih sangat besar. Jadi saat ini untuk DLD apabila mau entry menurut saya wait and see dulu. Kan cara trend belum oke, laporan keuangan juga belum oke. Jadi menurut saya masih belum menarik untuk entry walaupun ini salah satu saham yang punya Bapak Loh Keng Hong. Oke, selanjutnya saya coba analisa BMTR yang dipunya Bapak Loh Keng Hong juga. Bisa kita lihat hari Kamis kemarin sempat naik. Bisa kita lihat hari Kamis sempat naik mengetes garis EMA 50 saat di sekitar 242. Hari Jumat kembali melemah. Ya, cara pergerakan BMTR juga untuk tren jangka menengah masih bergerak sangat downtrend. Beberapa kali juga bisa kita lihat sempat bertahan dan rebound, tapi selalu tertahan di garis EMA 50 dan 150. Sehingga cara pergerakan ini masih melanjutkan downtrendnya. Sedangkan untuk support BMTR saat ini bisa kita lihat di sekitar 230. Karena setelah menyentuh 230 sampai saat ini support ini masih bisa menahan penurunan dari saham BMTR. Tapi tetap saja selama masih gagal naik di atas garis EMA 50, cara pergerakan BMTR menurut saya juga masih belum aman. Karena bisa kita di sini juga beberapa kali mengetes 290 masih bisa bertahan, tapi setiap kali mengetes garis EMA 50 ternyata gagal, tetap tembus dan melanjutkan low-nya. Dan untuk BMTR coba kita lihat broker summary-nya. Asing terpantau 1 minggu terakhir memang sudah mulai masuk, tapi di broker summary penurunan hari Jumat kemarin ini terpantau ada distribusi. Jadi untuk BMTR apabila teman-teman belum punya, ingin coba pantau, menurut saya paling aman adalah entry apabila BMTR berhasil naik di atas garis EMA 50. Itu akan lebih oke kan secara pergerakan, baru ada tanda-tanda untuk bangkit dari downtrendnya. Apabila mau spekulatif buy, wait and see dulu, bisa buy on breakout atau tunggu di sekitar 230 untuk spekulatif buy di sekitar daerah support ini. Jadi saat ini karena masih berada dekat dengan resisten, sebaiknya jangan terlalu FOMO untuk coba enter di harga sekarang apabila memang belum terkonfirmasi break. Apalagi bisa kita lihat ini belum ada akumulasi besar. Sekarang kita coba lihat sektor properti lagi. Untuk P1 bisa kita perhatikan cara pergerakan saat ini juga masih kurang oke. Beda dengan CTRA yang secara teknikal menurut saya lebih oke. Minggu ini juga mulai mencoba bangkit. Untuk P1 bisa kita lihat saat ini gagal bertahan di 400. Jadi sempat turun bawah 400, setelah itu mencoba untuk bangkit dan berada di atas 400. Pada hari Selasa sempat
berada di atas 400, tapi ternyata Kamis dan Jumat kembali melemah. Jadi sampai saat ini 400 sudah berubah menjadi resisten. Padahal sebelumnya P1 400 berupa support yang beberapa kali menahan penurunan dari saham ini. Secara tren harus hati-hati. P1 juga bisa kita lihat setelah downtrend selalu tertahan di garis EMA 50 150 dan dipaksa turun. Dan untuk P1 bisa kita perhatikan di sini. Pada penurunan 1% ini juga terpantau ada distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat P1 lebih berpotensi untuk lanjut turun mengetes support di 380. Jadi saat ini menurut saya apabila mau entry, wait and see dulu. Lebih oke adalah apabila memang P1 bersih naik di atas 400 baru ikut entry. Tapi apabila mau coba spekulatif buy untuk tunggu di bawah, coba tunggu di sekitar 380. Jadi wait and see dulu di 380. Apabila P1 mengetes target harga ini mulai sideways dan bertahan, apabila mau coba spekulatif buy, bisa coba spekulatif buy, tapi ingat jadikan 400 untuk target take profit. Apabila setelah berhasil rebound, P1 masih kesulitan untuk melewati harga 400. Dan saat ini ingat, satu properti masih belum begitu oke, kan secara tren rata-rata sudah mulai melemah. Oke, sekarang saya akan coba update lagi saham PANI yang cara pergerakan juga sudah mulai melemah, tapi secara tren ini belum terkonfirmasi downtrend karena saat ini masih berada di atas garis EMA 150. Dan hari Jumat kemarin mencoba untuk naik dan terbentuk satu candle hijau. Tapi ingat, candle hijau satu ini belum menandakan apa-apa. Kayak sebelumnya juga bisa kita lihat sempat ada candle hijau juga, tetap saja masih lanjut turun. Di sini juga sama, sempat ada dua candle hijau, mencoba untuk bangkit tapi tetap saja masih melanjutkan low-low-nya. Jadi untuk saham yang sedang bergerak turun bukan berarti tidak ada candle hijau. Jadi untuk PANI bisa kita perhatikan di broker summary-nya. Asing masih distribusi dalam 2 minggu terakhir ini, tapi kenaikan hari Jumat kemarin ini terpantau ada sedikit akumulasi. Jadi untuk PANI tetap secara pergerakan menurut saya masih belum oke, walaupun ada satu candle hijau. Candle hijaunya juga tidak begitu solid, ada shadow ke atas ke bawah dan bodinya juga tidak besar. Jadi saya lihat potensi PANI untuk lanjut turun menuju 4.600 sampai garis EMA 150 di sekitar 4.580 masih sangat besar. Jadi saat ini apabila teman-teman ingin coba entry saham PANI, menurut saya paling aman adalah tunggu terkoreksi dulu mengetes 4.600 sampai garis EMA 150. Apabila masih bisa bertahan dari rebound, baru coba ikut entry. Jadi wait and see dulu di sekitar target harga ini. Apabila kita lihat berhasil bertahan dari rebound, baru kita entry dan jadikan 4.850 sampai 5.000 untuk target take profit. Apabila masih secara berhasil rebound masih kesulitan untuk melewati target harga ini, atau teman-teman bisa hold terus selama garis EMA 150 tidak terlewati. Selama PANI kuat berada di atas garis EMA 150, minimal belum ada konfirmasi PANI akan mulai downtrend untuk tren jangka menengah. Minimal masih akan sideways. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.